Oke, di video kali ini gue pengen bahas kenapa konter-konter HP, toko-toko handphone di pinggir jalan tuh banyak yang tutup padahal di tempat strategis. Contoh nih kayak ini lo bisa lihat pelangnya masih ada, agen pulsa elektrik perdana, internet voucher apalah bla bla tulisannya. Dan ya itu tembok-temboknya tuh masih ada bekas-bekas konternya banget ya ciri khasnya. Tapi yang dijual kelapa parut. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi gue nggak tahu ya. Ini hanya jadi satu contoh case aja ya. Kita who knows ya kan. Entah pemilik counter pindah atau apapun itu. Tapi kalau kita tarik kesimpulan, gak hanya satu counter ini aja. Banyak counter-counter lain yang tadinya buka tapi pada tutup gitu. Di sini kalau kita lihat tahun 2019 nih dari Google Maps Street View ya. Fotonya ini gue cari yang versi tahun 2019-nya. Counternya lumayan gede cuy, asli. Counternya lumayan gede ya, dan gue pernah nyuruh orang gue buat belanja HP di counter ini ya, buat HP rumah, pernah gue beli sekali. Ini tuh lo bisa lihat gue ambil foto street view tahun 2019, berarti itu udah 5 tahun yang lalu ya kan. Dan kalian bisa lihat ini ada logo Samsung ya kan, ada logo Vivo, Oppo, kayak counter handphone pada umumnya. Bang, itu tutup karena tempatnya sepi bang, makanya tutup ya kan. Oke, sesepi apa ini tempatnya sestrategis ini ya. Ini video gue ambil klip tahun 2024 hari ini ya, serame ini ya. Jadi tempat ini memang selalu rame, padat. Itu apalagi sore, jam pulang kerja, pagi, ini bener-bener macet, padat banget ini pertigaan. Lu bisa lihat ini lalu lalang. Dan counternya benar-benar strategis. Oke, kita coba ulik kenapa counter HP banyak yang tutup. Yang pertama, kalau kita flashback juga ke hampir 5 tahun yang lalu, gue bikin konten, contoh kayak konten modal uang sekian-sekian juta, dapat apa di PS Store. Nah, PS Store itu adalah simbol dari toko HP pada saat itu ya. Dan lu bisa lihat view-nya itu juta-jutaan yang nonton. Dan gue sekedar kasih perintilan tipis-tipis ya. Gue beli handphone di counter PS Store, di PS Store, dan gue nggak pernah di endorse ya. Itu gue cuman beli seri-seri lawas cuy. Dan hasil dari konten gue PS Store, beberapa video gue ngebahas tentang HP yang gue beli di PS Store, itu dapatnya tuh dari bikin konten gue bisa dapat duit 30 juta, 40 juta dari beberapa konten HP PS Store. Entah itu gue beli di counter, terus gue bongkar, ya gitu-gitulah. Dan itu HP yang gue beli HP sejutaan cuy. Lu bisa lihat sendiri men. Video-video yang gue upload tentang PS Store tuh bukan HP yang baru-baru banget ya, yang view-nya lumayan meledak ya. Bukan HP poni-poni, melainkan HP-HP sejuta kayak gitu-gitulah. Intinya HP-HP kayak sejuta, 2 juta, banter-banter iPhone 8 yang gue beli. Tapi gue cuman videoin aja, ngekontenin aja, view-nya lumayan. Dan gue dapat kecipratan 30, 40, 50 juta pada saat itu. Apalagi yang ngejual HP-nya. Dan sekarang itu udah berubah. Nggak kayak gitu lagi. Kalau gue bikin konten PS Store, nggak bakal se-hype lagi. Se-hype itu lagi. Gue kasih beberapa poin yang bisa gue share ke kalian semua. Kali aja yang lagi nontonin video ini ada yang lagi punya toko HP, counter, atau apapun itu. Lagi dagang. Pokoknya per HP-HPan lah. Yang pertama, interaksi secara online itu berubah. Berubah banget. Kalau dulu kayak kita bisa lihat salah satu counter yang pentolan yang benar-benar hype kayak PS Store, Renan misalnya. Kalau PS Store itu yang gua ulik agak dalam tuh PS Store karena lumayan gede view-nya di channel gue, jadi gue ulik. Interaksi secara online kalau dulu itu PS Store kayak giveaway, kayak beli HP ini, bonus HP ini, ya kan, buy one get apa gitu, potongan harga khusus yang datang ke toko, apalah bla bla, promosi ya kayak gitu-gitu. Kalau sekarang interaksi secara online itu udah nggak kayak gitu lagi kalau mau guide customer ya. Kalian bisa kayak cuman live doang, kayak cuman bonus soft cash, kayak dapat potongan dari pihak penyedia aplikasinya, APK-nya, kayak gitu-gitu yang lebih apa ya, lebih simple dan lebih ngena dan bisa ngegait banyak orang. Kenapa? Karena marketnya jauh lebih gede dibandingkan kayak cuma beberapa unit dibonusin, gak semua orang kebagian. Itu yang pertama, interaksi secara online-nya berubah. Yang kedua, marketing promosinya juga berubah. Berubah banget, pakai banget. Dulu-dulu tuh kayak kita cuman bisa promosi misalnya di via IG, terus kayak ngendorse selebgram buat nge-tag akun yang kita pakai buat jualan, kayak gitu-gitu. Kalau sekarang nggak mesti kayak gitu cuy, asli. Lu kayak cuman modal studio aja, atau lu modal HP aja, lu bikin konten, nge-link kayak gue misalnya. Gue juga punya toko HP tapi online.
gue bikin konten, gue kasih link di deskripsi, itu juga bisa ngejual, nanti gue kasih bukti. Dan buat lo mungkin juga bisa buat studio ala-ala, bisa mulai live, jual apapun itu. Interaksi secara promosinya tuh, marketing promosinya tuh berubah, itu poin kedua. Poin yang ketiga, ya kenapa counter banyak yang tutup ya, atau toko-toko atau pedagang apapun, udah nggak bisa dimaksimalin lagi, karena tidak bisa mengikuti selera pasar secara cepat. Contoh, dulu-dulu mungkin counter itu bisa laku jualan iPhone 7 misalnya. Nggak selamanya di tahun 2019 jual iPhone 7, 2020 jual iPhone 7 laris. Nggak selamanya kayak gitu. Yang pertama, perubahan market berbeda. Yang kedua, banyak HP-HP baru, produk-produk baru yang lebih up to date. Yang ketiga, harganya juga menyesuaikan. Jadi 3 poin itu aja, itu udah berat banget buat diikutin sama toko-toko HP di pinggir jalan. Itu yang tadi gue kasih lihat di awal video ini, itu counter yang lumayan gede ada di pertigaan, yang which is modalnya itu bukan 1 juta 2 juta cuy. Nyewa tempatnya aja lumayan. Nah, gue ambil contoh juga, kayak gue bisa aja ngejual iPhone SE misalnya, yang kayak kalian lihat ini iPhone SE, iPhone XR, itu misalnya di tahun 2024 misalnya gue ngejual 20 unit. Apakah di tahun 2025 gue bisa ngejual 20 unit? Who knows? Yang kalian tahu. Kita nggak tahu marketnya kayak gimana, tahu-tahu ada versi Android ngeluarin kayak gini, tahu-tahu marketnya berubah, tahu-tahu harga Apple, iPhone anjlok, dan lain-lain. Pangsa pasarnya itu berubah-ubah. Nah, sedangkan rata-rata counter-counter pinggir jalan yang beredar saat ini, itu nggak terlalu ngena sama update kayak gini-ginian. Coba lu bisa dikte, gue tahu ini dari mana, karena tahun 2023, 2022, itu gue sering banget kayak ngedatengin toko-toko HP, terus gue coba beli, gue jadiin konten. Dan gue banyak banget kayak ngobrol sama mereka-mereka yang punya counter, jadi gue tahu lah. Nah, kalau kita lihat lagi sekarang, jual HP itu malah cuma duduk aja dan nggak mesti punya stoknya. Misalnya kayak nge-live, atau kalian juga udah punya stok banyak ya. Kalian punya toko online, tinggal kalian duduk nge-live, nggak mesti punya toko HP yang di pinggir jalan. Ini contoh, kalian bisa lihat saat live, ini yang nonton lumayan banyak asli. Ini banyak anjir. 400 orang tuh banyak. Dan dari live ini aja dengan interaksi yang oke, itu bisa ngejual puluhan, ratusan unit. Jadi apapun itulah. Dan gue kasih beberapa bukti lagi deh. Ini dari versi gue sendiri deh. Contoh, kalau misalnya Poco ini yang kalian lihat ini ditaruh di counter pinggir jalan, apakah itu bisa langsung kejual dalam waktu sehari 2 hari? Tentu nggak semuanya bisa segampang itu ya. Tempatnya harus strategis, belum promosinya harus kayak gimana. Nah, gue kasih challenge lagi deh ke kalian semua, pertanyaan bukan challenge. Ini sebuah HP tua ya, Redmi 6A, HP tua jadul, siapa sih yang mau nih pakai buat apa sih? Tapi gue bisa ngejual asli. Lu bisa lihat tuh tanggalnya dikirim sama tim gue di toko HP gue, toko online gue. Itu ini HP 400.000, HP 400.000 masih laku sama gue. Kenapa? Karena marketingnya bisa ngena. Sedangkan kalau toko-toko handphone pinggir jalan nyetok HP tua kayak gini, yang ada ya udah makin tua ya tuh stoknya kan. Jadi bener-bener berubah lah zaman sekarang.